Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi ester. Sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan diri dulu. Dari saya Muhammad Rifat Zuhdi. Saya Felisa Cahaya Saptri Dewa. Saya Sofia Azura. Saya Nur Sofitri Awalia. Saya Yolanda Oktalia. See you next video. Pengertian ester. Ester adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik, biasa dilambangkan dengan R aksen. Asam oksigen adalah suatu asam yang molekulnya memiliki gugus OH- yang hidrogennya H dapat menjadi ion plus. Struktur ester memiliki kata rangkap karbon oksigen yang juga terikat tunggal pada atom oksigen kedua. Atom oksigen tersebut selanjutnya terhubung ke gugus arel atau alkil serta hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuknya bisa sekecil arel akseon seperti aroma nenas atau seperti trigliserida rantai panjang seperti minyak kedelai. Tata nama lupak. 1. Penentuan dan penanaman gugus alkil dan gugus alkonoat. 2. Penomoran gugus alkonoat dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COO-. 3. Penanaman cabang gugus lain yang terikat pada gugus alkonoat. 4. Urutan penanaman: nama gugus alkil, nomor atom karbon yang mengikat cabang, nama gugus alkonoat. Penanaman trivial ditulis dengan urutan: nama gugus alkil, nomor atom karbon yang mengikat cabang, nama gugus alkonoat. Reaksi pembentukan ester. Reaksi pembentukan ester disebut esterifikasi, yaitu reaksi antara asam karboksilat RCOOH dan alkohol ROOH yang menghasilkan ester RCOOR dan air H2O. Senyawa itu terbentuk melalui pengubahan satu atau lebih atom hidrogen pada gugus hidroksil dengan suatu gugus organik. Sifat fisik ester ada 4. Yang pertama, titik didih umumnya lebih rendah dibandingkan asam karboksilat atau alkohol dengan berat molekul yang sama. Yang kedua, kelarutan ester rantai pendek larut dalam air, sedangkan ester rantai panjang kurang larut. Yang ketiga, bahwa banyak ester memiliki aroma khas yang menyenangkan, mirip buah-buahan. Yang keempat, wujud ester rantai pendek berupa cairan, sedangkan ester rantai panjang dapat berupa padatan pada suhu aman. Sifat kimia ester. Yang pertama, hidrolisis. Ester dapat terhidrolisis menjadi asam karboksilat dan alkohol dalam kondisi asam atau basa. Yang kedua, esterifikasi. Reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dan alkohol. Yang ketiga, transesterifikasi. Pertukaran gugus alkil antara ester dan alkohol. Yang keempat, reduksi. Ester dapat direduksi menjadi alkohol. Yang terakhir, reaksi dengan amonia, yaitu dapat menghasilkan amida. Kegunaan ester. Ester digunakan sebagai perisa dan pewangi makanan atau parfum karena aromanya yang harum buah-buahan, bahan dasar kosmetik, pelarut organik dalam cat, lak, dan oli, bahan baku plastik polyester, serta komponen obat-obatan aspirin dan biodiesel. Ester juga berfungsi sebagai pelumas, pelembut plastik, hingga komponen alami dalam lemak dan minyak. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan pemberian nama secara ilmiah pada materi ester. Sebelum itu, kita buat judulnya dulu, yaitu Nah, tata nama IUPAC pada ester ini mempunyai rumus, yaitu R aksen. Nah, ini merupakan rumus dari ester. Sebelum mencari nama-nama tersebut, dapat diketahui bahwa O sebelah R dari sini ke sini itu dinamain alkil. Sedangkan O sampai ke R sebelah sini itu dinamain alkanoat.
maka dapat gabungannya itu hasilnya alkil alkanoat. Nah, di sini dimana kalau kita mencari nama-nama tersebut, ketahui bahwa alkil ini berada di depan dan sedangkan alkanoat ini selalu berada di belakang. Nah, kalau kita mau mencari nama-nama itu, kita harus cari tahu dulu alkilnya di mana. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang pertama aja, yaitu nah, di sini kita dapat soal yaitu CH3, CH2, CH2, CO, CH2, CH3. Nah, seperti yang saya bilang tadi, alkil itu selalu berada di depan, maka kita cari dulu alkil. Alkil itu adalah berada di sebelah O. Nah, di sebelah O ini ada O, yaitu CH2 dan CH3. Maka ini dinamain etil. Nah, karena etil ini adalah C2 H5, karena C-nya hidrogennya ada 2 ditambah 3 maka hasilnya 5, berarti CH2H5. Nah, alkanoatnya yang mana? Alkanoat itu yang terpanjang, maka yaitu dapat ini. Kita hitung dulu, yaitu 1, 2, 3, 4. 4 itu kan buta, maka kalau dalam ester itu alkanoatnya ditambahin noat, maka hasilnya adalah butanoat. Dapatlah namanya, yaitu seperti tadi alkil itu selalu berada di depan, maka kita tulis dulu etil, berarti etil butanoat. Nah, gimana kalau contoh soalnya bercabang? Nah, di sini kita buat dulu contoh soalnya yang bercabang. Kalau contoh soalnya bercabang, nah di sini sama kita mencari seperti pengerjaan yang tadi, seperti mencari alkuna, alkona. Kenapa? Karena di sini kita mencari dulu alkilnya selalu berada di depan. Alkilnya di mana? Alkil itu kan selalu berada di setelah O. Nah, di setelah O ini ada CH2 dan CH3. Maka ini dinamain etil. Nah, alkonoatnya yang mana? Alkanoat itu yaitu mempunyai cabang yang paling panjang. Maka yang paling panjang itu adalah ini. Ini termasuk adalah alkanoat. Nah, dari sini di sini itu adalah dinamain, karena dia 3 berarti namanya adalah prop. Kalau dalam ester berarti namanya propanoat. Nah, karena dia ada cabang CH3, itu namanya adalah metil. Nah, terdapatlah hasil namanya, yaitu alkil itu selalu di depan, berarti kita terus dulu alkilnya, yaitu etil 2 metil propanoat. Nah, segitu kalau penjelasan kalau misalnya soalnya bercabang. Nah, selanjutnya kita mencari tata nama trivial. Nah, di sini kita terdapat soalnya juga bercabang. Nah, di sini kita cari dulu cabang terpanjangnya, yaitu ada di sini nih. Dia lurus 4, tapi dia belok cuma 3. Nah, di sini ada hitungannya, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebelum itu kita tandain dulu cabangnya. Nah, ini juga cabangnya. Nah, kalau yang ini dinamain etil. Kalau ini metil. Dan ini juga metil. Nah, karena di sini E dulu baru M, maka kita tulis dulu namanya etil. Nah, karena peletakan cabangnya ada di nomor 2 dan cabangnya juga ada 2, maka dinamain adalah alfa. Nih, kita tulis di sini simbolnya alfa, alfa dimetil. Nah, karena di sini peletakannya di nomor 4, maka itu dinamain adalah butirat. Nah, terdapatlah namanya, yaitu etil alfa, alfa dimetil butirat. Nah, sekian dari penjelasan saya. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.